Ketika tim kecil bikin kejutan besar, kamu tahu ini bukan pertandingan biasa. Sebelum kita bahas gimana Jay Itzes dan Venezia sukses keluar dari zona degradasi dengan membungkam Fiorentina, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Biar kamu nggak ketinggalan update seputar dunia sepak bola yang penuh drama kayak gini. Venezia bungkam Fiorentina, Jay Itzes dan kawan-kawan keluar dari zona degradasi. Ketika harapan mulai memudar, datanglah malam yang tak terduga di Stadio Pierluigi Penzo. Venezia berhasil mencuri perhatian publik sepak bola Italia dengan kemenangan mengejutkan atas Fiorentina. Dalam laga krusial penuh tekanan, Jay Itzes dan rekan-rekannya tampil seolah hidup mereka dipertaruhkan, dan memang begitu adanya. 3 poin dari laga ini menjadi tiket sementara keluar dari zona degradasi, sebuah napas lega di tengah musim yang menyesakan. Siapa sangka sang penghuni dasar klasemen bisa mengguncang tim Eropa. Fiorentina yang datang dengan status unggulan justru terlihat gugup sejak awal pertandingan. Venezia membuka keunggulan dengan pressing tinggi dan serangan balik mematikan. Jay Itzes tampil garang di lini belakang, memutus setiap alur serangan La Viola. Kemenangan ini bukan hanya soal skor, tapi tentang mental. Dan malam itu, Venezia menang di semua lini. Bukan hanya angka di klasemen yang berubah, tapi semangat seluruh kota pun ikut menyala. Usai peluit panjang dibunyikan, suasana stadion berubah menjadi lautan emosi. Para pemain saling berpelukan, pelatih menatap langit seolah berkata, "Kami belum habis." Fans Venezia menyambut kemenangan ini seperti akhir dari masa kelam. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya malam ini mereka menang dengan cara paling indah dan mengejutkan. Kronologi Timnas Indonesia mendapatkan hukuman berat dari FIFA, ledakan emosi nasional. Semua bermula dari satu malam penuh harapan yang berubah jadi mimpi buruk. Stadion penuh sorak, semangat Garuda membumbung, tapi tak ada yang menyangka badai sanksi dari FIFA sedang mengintai di balik gegap gempita itu. Awal konflik. Masalahnya bukan sekadar kalah atau menang di lapangan, tapi soal etika, keamanan, dan tata kelola pertandingan. Sebuah laga yang seharusnya jadi pesta rakyat, berubah jadi panggung kekacauan, dan dunia mencatat, FIFA menyorot. Dentuman sanksi. Tak butuh waktu lama, surat cinta dari FIFA datang. Sanksi berat dijatuhkan. Bukan hanya denda fantastis, tapi juga larangan tampil di ajang internasional untuk beberapa waktu. Dunia pun tahu Indonesia sedang dihukum keras. Dampak yang mengguncang. Efeknya mengular kemana-mana. Jadwal uji coba dibatalkan, kepercayaan sponsor runtuh, dan generasi emas yang baru tumbuh terpaksa menepi. Sepak bola Indonesia kembali masuk ruang isolasi, dan publik pun meradang. Titik balik atau ulang kesalahan? Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah ini jadi titik balik untuk pembenahan total? Atau lagi-lagi hanya siklus salah yang berulang? Satu hal pasti, Garuda sedang terbang dengan sayap yang luka. Juventus panaskan persaingan. Bianconeri saingi Atletico Madrid dan Real Betis untuk gaet Anthony dari Manchester United. Drama bursa transfer Eropa kembali menggelegar. Kali ini, Juventus muncul sebagai pemain baru dalam perburuan winger lincah Manchester United, Anthony. Setelah performanya yang naik turun di Old Trafford, sang pemain Brasil disebut-sebut bakal angkat kaki. Dan klub-klub top pun bersiap berebut tanda tangannya. Atletico Madrid dan Real Betis lebih dulu masuk radar, tapi kini Juventus tak mau ketinggalan. Si Nyonya tua tampaknya serius ingin merombak lini serangnya, dan Anthony dinilai bisa memberi warna baru dengan kecepatan serta kreativitasnya di sisi sayap. Namun, ini bukan sekadar soal siapa yang punya dana lebih besar. Anthony butuh jaminan menit bermain dan lingkungan yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Juventus bisa jadi tempat yang pas, apalagi dengan proyek baru yang tengah digodok di bawah arahan manajemen yang segar. Persaingan pun memanas.
Akankah Anthony tergoda dengan gemerlap La Liga? Atau justru memilih tantangan baru bersama Juventus di Serie A? Yang jelas, saga ini baru dimulai dan tampaknya akan jadi salah satu kisah menarik di bursa transfer musim panas ini. Inter Milan dikabarkan siap mengaktifkan opsi pembelian permanen untuk Nikola Zalewski, menyusul performa impresif sang pemain muda asal Polandia. Setelah menjalani masa peminjaman yang penuh determinasi, Zalewski berhasil mencuri perhatian tim pelatih Nerazzurri lewat kontribusinya yang konsisten di sisi sayap. Langkah ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan sinyal kuat bahwa Inter melihat masa depan dalam diri pemain berusia 22 tahun tersebut. Dalam dinamika skuad yang terus bertransformasi, Zalewski menjadi simbol regenerasi yang menjanjikan, muda, cepat, dan adaptif terhadap tuntutan taktik Simone Inzaghi. Aktivasi opsi beli ini diyakini bernilai strategis, baik dari sisi jangka panjang maupun kestabilan komposisi tim. Inter tak ingin kehilangan momentum, dan Zalewski ia kini berada di ambang babak baru. Bukan lagi pemain pinjaman, melainkan bagian sah dari proyek besar di Giuseppe Meazza.